Gimana cara 2022. pivotnya? Jadi dari tiba-tiba nggak live sekarang harus live gitu. Pusing Hmm, nggak lu pertamanya? pusing, pusing banget. Pusing banget. Setting-setting OBS gitu pusing lah awal-awal. Terus udah gitu ya kita coba belajar lah pelan-pelan. Halo Bodakers, saat ini gue sama Om Ben ini kita lagi mau kunjungin ya rumah yang dipakai buat live. Ya, kenapa di rumah bro? Ya biar mereka bisa istirahat lah, biar lebih homey juga Soalnya kan. 24 jam ya. Iya, 24 Nah jam. itu sebenarnya alasannya 24 jam. Jadi jam kerjanya tuh ngawur ya. Hmm, Ya tapi ini challenge ya buat kita bisa istilahnya bisa tetap berkompetitif dalam ya, dalam dunia ini ya. ya. Harus Betul. 24 jam. Nah, ini menarik banget. Makanya ntar kita akan lihat dalamnya kayak gimana. Jangan mana-mana. Makanya kalian harus nonton yang ini. Oke, let's go. Oke guys, ya saat ini saya udah jadi karyawan something nih ya. Ini cita-cita gue banget ya, buat jadi untuk memajukan brand lokal, terutama supaya kulit gue lebih mulus. Ya kalau kulit yang bopeng-bopeng nih masih bisa. Masih bisa pakai Masih bisa retinol, ya? retinol. Oh retinol masih bisa ya? Iya, masih. Waduh gue mesti belajar. Berarti sebenarnya kalau orang kayak gue aja tuh nggak rutin atau nggak pernah pakai skincare, sebenarnya pasar skincare tuh masih luas banget ya. Iya. Nah iya justru itu karena kan awal-awal mesti diedukasi dulu orangnya, pasarnya, marketnya. Kenapa orang harus pakai skincare deh? Kenapa cowok harus pakai skincare? Ya karena gimana ya, investasi sih bro. Itu Jatuhnya. investasi. Investasi sih. Emang kalau muka gue lebih ganteng, bakal lebih banyak job gitu dapet? Udah pasti lah. Ya kan Udah sekarang gini pasti ya? deh. Lu misalnya nih. Testi deh, testi, Oke. Misalnya gini ya, deh. testi, ya. Aduh, gimana ya? Jangan gua lah testinya. Oh jangan, nggak apa-apa. Lu yang lu denger sendiri, Hmm. ya. Ya lu bilang, wah sebelum gue pakai something, kulit gue gini, sekarang kayak gini, gara-gara itu gue dapet ini. Nah, Gini, tadinya kan gua agak jerawatan juga nih. Sebelum gua sembuhin jerawatnya gitu kan pakai iya. skincare yang jerawat adalah serum gitu. Terus habis Hmm, itu juga facial wash. Nah, itu kan tadinya iya. kan ya banyak jerawat kan lebih nggak enak ya dilihat. Nah, habis itu kan jerawatnya udah hilang gitu, terus habis itu lebih mulus kan, lu ngomong sama gue juga lebih enak kan. Coba lu bayangin aja kalau muka gue jerawatan gitu kan. Gue jadi fokusnya ke jerawat jadinya. Nah, itu maksudnya. Ya sekarang kayak lu ketemu orang Iya. yang bening gitu, misalnya udah glowing gitu daripada yang jerawatan, lu enak mana ngomongnya? Kayaknya jadi lebih, apa ya, lebih 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 Jadi, enak karena enak dilihat, jadi lebih enak diajak temen ya nah kayaknya. ya kayak gitu. Lebih Gitu. kayak makanya gue bilang investasi sih. Jadi muka itu emang aset ya. Iya, investasi. Ya, Apalagi zaman sosmed. Tapi kan zaman sosmed ini pakai filter hilang. ya tapi kan kalau ketemu asli, ih kok Buluk ya. Iya. Ketemu asli kok begini, ini gue nggak kenal nih, bapak bener gitu kan. Lebih enak inilah kalau misalnya emang mukanya emang bener-bener glowing kan, ya udah gitu. Oh ternyata apa aslinya Iya. juga cakep ya gitu kan enak. Oke. Nah, saat ini kita lagi ada di ini sebut banget ya, bukan saya sebut berarti. Saat ini kita ada di studio live-nya something. Nah, ini sebenarnya keren banget ya. Hmm. Di saat brand lain mungkin banyak yang outsource, lu mau ngerjain semuanya sendiri. Keren sih sebenarnya dari fulfillment sampai live sampai tim lu juga sebanyak itu gitu. Maksudnya kenapa lu mau kerjain semua sendiri? Ya karena jadi tuh kalau misalnya gue tuh tadinya awalnya satu buat pengiritan ya. Itu udah pasti. Supaya harga something itu benar-benar masuk ya di Iya. kalian ya, supaya kalian nggak harus bayar mahal Iya. untuk brand yang berkualitas. Ya, Nah, satu itu biar affordable bilang ini, lah. bro, jangan Iya, bilang, iya, iya, biar iya. affordable lah. Affordable affordable, produknya ya kan. Jadi makanya cukup kita aja yang pusing. Jadi yang Iya. beli nggak usah pusing, udah tinggal beli aja, pakai aja gitu. Siap. Itu satu. Terus yang kedua, ya karena kita lebih cepat gitu nanganinnya kalau misalnya ada masalah atau gimana gitu. Oke. Kayak misalnya masalah pengiriman, misalnya live-nya bermasalah atau segala macam itu lebih cepat aja sih. Kita jadi mikirinnya tuh. Ketika switching dari jualan tradisional, bukan tradisional ya, kayak di online biasa cuma asal upload produk, nunggu laku, sampai sekarang harus jualan pakai live, itu switchingnya mulai dari tahun berapa? Tahun 2021. 2022 malah kayaknya. 21 belum ya?
2021. 22 sih mulai Kayaknya benar-benar Shopee. 2022 lah. Sebelumnya konten-konten doang. Iya, sebelumnya konten-konten doang lah. 2022 kayaknya. Ya, orang-orang pada mulai kapan sih? 2022 kan? Shopee sebelum itu udah mulai sih. Enggak, Shopee gua nggak ikut. Oh, Shopee yang langsung waktu TikTok. langsung TikTok. Gimana 2022 cara ya. pivotnya? Jadi dari tiba-tiba nggak live, sekarang harus live gitu. Pusing nggak lu pertamanya? Pusing banget. Pusing banget. Setting OBS gitu pusing lah awal-awal. Terus udah gitu ya kita coba belajar lah pelan-pelan. Belajar pelan-pelan gimana sih cara nge-live yang benar. Terus habis itu setting ininya juga produknya juga kan di depan itu tadi. Ya, kayak gitu-gitu juga lah. Dari hal-hal yang kayak gitu lah kita belajar. Dan sekarang udah bisa live-nya 24 jam. Iya, 24 jam. Benar-benar 24 jam. 24 jam. Jadi kalau teman-teman cari di TikTok something 24 jam. Iya, jam 3 pagi juga bisa belanja, jam 5 pagi juga bisa belanja. Itu orang beneran? Orang lah. Iya. Kita ada shiftnya. Ada shiftnya? Ada. Rame di jam berapa tuh biasanya? Ya peaknya sih ya jam biasa ya, jam orang pulang kerja lah ya. Mungkin jam 8, jam 9. Itu peaknya ya? Ya. Nah, ini juga kesulitan buat brand ya? Iya. Karena nggak semua orang mau kerja di mana orang lain udah nggak kerja. Ya, itu sulit juga lah. Ngatur jadwalnya sulit. Ngatur jadwalnya sulit ya. Kesulitan lain apa kalau dari living? Violence-nya ya. Itu kayak pelanggarannya. Nah, Kan kita kadang nggak dikasih tahu dulu kan, tiba-tiba ada pelanggaran apa segala macam, itu juga kayaknya mesti diperhatiin juga sih. Gitu. tapi kayaknya semua brand juga kesulitan ya. Bahkan banyak yang ngeluh kayak misalnya toko seller inilah ya, bukan brand ya, seller ini bilang, Om gue udah jualan nih rame, tiba-tiba kena pelanggaran nggak bisa jualan lagi, udah males gue cabut aja dari TikTok. Tuh sering tuh kayak gitu bilang. Mereka tuh bingung gitu. Gimana caranya tuh, salahnya kenapa pun gak tahu. Sampai ditutup, buka toko lagi, ditutup lagi, buka toko lagi. Dan itu sering banget kejadian kayak gitu ya. Iya, kayak gitu-gitulah. Cuma ya kita tetap tetap ngotot aja sih, tetap kita mau belajar sih di live ini gitu. Makanya kita tetap kalau ada pelanggaran apa segala macam ya kita cari tahu. Terus juga kita tetap live 24 jam sih. Walaupun keranjang kuning kita hilang. Kalau misalnya pas keranjang kuning hilang, berarti orang nggak bisa check out dong? Nggak bisa. Wow. Iya, nggak bisa. Walaupun akun affiliate? Kalau affiliate, saya kurang ini ya. Oh, tapi kalau akun shop sendiri nggak Iya, bisa? Iya, shop sendiri. Ya, teman-teman nanti bisa lihat ya untuk settingan ininya. Menurut gue sih teman-teman juga semuanya pasti bisa lah ya. Yang susah mungkin konsistensinya sama talentnya yang susah ya. Iya. Cari talent susah nggak sekarang? Susah. Yang jago tuh gimana? Yang cakep? Atau yang gimana kalau dapet talent yang jago? Yang bisa ngomong lah di kamera sama yang pasti dia bisa jelasin produknya sih, bukan cuma modal cakep aja ya. Kayak gitu. Tapi kalau gue ngobrol sama affiliate, kayaknya kalau dia jualan skincare ya misalnya, dia harus fokus di skincare banget ya, nggak bisa jualan yang lain-lain ya. Kayaknya susah gitu, skincare bukan kategori yang orang, lu asal bilang ini bagus, orang percaya kayaknya. Nggak kayak gitu ya. Emang mesti suka juga sih dari ininya, terus sama banyak-banyak training aja sih. Soal product knowledge sih. Kalau nggak susah sih. Nggak mudah cari ini ya. Nah, gimana caranya host lu udah jago, akhirnya nggak bisa tetap stay, nggak cabut gitu. Kalau udah jago kan ngapain dia kerja di sini lagi, mending gue jadi affiliate something aja di luar. Ya sebenarnya gimana ya? Ya diciptain aja gitu lingkungan kerjanya yang enak gitu buat mereka gitu. Terus kita juga ya care juga gitu sama mereka. Jadi mereka juga kita treatnya bukan sebagai karyawan doang sih. Gitu. Udah seperti keluarga. Ya. Tantangan buat live sekarang apa itu selain cari host yang susah? Gitu. Terutama di Jakarta ya. Di Jakarta mahal, susah. UMR juga nggak dapet ya host yang jago ya. Ya susah lah. Susah udah pada di atas itulah. Udah pada di atas itu ya. Kadang-kadang UMR juga ya ada sih, cuma jarang lah. Itu mungkin yang baru-baru kali ya. Tantangannya ya pastinya ya dari sisi peralatan juga sih, gitu harus setting dan segala macamnya. Terus habis itu ngatur schedule-nya sih yang susah sih. Ngatur schedule-nya sih. Supaya bisa 24 jam. Iya, kadang kan ada host yang berhalangan atau gimana kan kita nggak bisa paksa juga kalau mereka sakit atau gimana, itu yang agak susah juga sih.
Kalau live di Shopee gimana sekarang? Apa karakteristik yang beda antara live di Shopee sama TikTok? Apa ya bedanya? Ya mungkin dari sisi ininya ya, dashboard dan segala macamnya kali ya. Sama pas kita ininya apa namanya, ngejalanin live streaming karena kan mereka kan baru buat live streamingnya difokusin kan. Iya. Mungkin itu kali. Jadi masih ada kadang-kadang beberapa bug mungkin. Tapi kayaknya seru ya dengan adanya ini. Iya.